Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita masih menjelaskan secara global, menjelaskan secara umum beberapa ketentuan dari muamalah, yaitu yang belum kita sampaikan adalah terkait dengan al-ariyah, kemudian asy-syariqah dan al-musaqah. Untuk itu marilah kita mengawali pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Wal-ariyatu wasyarikati wal musaqati wa ghairiha wa aqdun nikahi lan utawi akad nikah iku yahtaju butuhaken apa aqdun nikah ila mazid ihtiyatin maring tambahan kehati-hatian wa tasabbutin lan tambahan memastikan keabsahane hadaran krana mewaspadai mimma saking barang yatarattabu kang muncul apa ma ala faqdi dzalika ing atase ilange mangkono-mangkono ma. Hadirin rahimakumullah, al-ariyah atau biasa diterjemahkan dengan pinjam meminjam. Jadi meminjam itu berbeda dengan menyewa. Meminjam itu artinya ibahatul intifa bi syai'in majjanan ma'a baqa'i ainihi, memperbolehkan memanfaatkan sesuatu secara cuma-cuma disertai tetapnya bendanya. Kalau menyewa kemarin itu bi'iwadin, dengan ganti. Kalau meminjamkan itu tanpa ada iwad, tanpa dia meminta ganti. Nah, jadi tanpa meminta ganti dari dia memberikan manfaat dari benda tersebut kepada orang lain. Nah, jadi kita memperbolehkan orang lain memanfaatkan barang yang kita miliki secara cuma-cuma, disertai tetapnya benda tersebut setelah dimanfaatkan. Misalnya sepeda motor. Saya perbolehkan kamu untuk memanfaatkan sepeda motor ini secara cuma-cuma, kamu tidak harus membayar kepada saya. Setelah kamu pakai sepeda motornya ya tetap utuh. Ini namanya apa? Itu namanya meminjamkan. Tetapi kalau menyewa kemarin ada iwad, ada penggantinya. Misalnya saya sewakan sepeda motor ini kepada kamu. Saya sewakan dengan membayar sebagai ganti memanfaatkan itu misalnya 100.000 per hari misalnya. Nah, ini namanya menyewa. Hadirin rahimakumullah, sehingga sama dengan ijarah, sesuatu yang dipinjamkan yang disebut dengan mu'ar itu disyaratkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan disertai tetapnya benda itu. Jadi sesuatu yang bisa dipinjamkan adalah sesuatu yang apabila sesuatu itu, barang itu dimanfaatkan, maka barangnya tetap utuh, tidak habis. Jika pemanfaatan dari sesuatu itu, sesuatu barang itu menghabiskan barangnya, maka itu nggak bisa untuk
tidak bisa untuk dipinjamkan. Misalnya lilin. Lilin ini pemanfaatannya adalah dengan dibakar. Maka setelah dibakar lilinnya habis. Maka lilin ini nggak boleh dipinjam, nggak boleh dipinjamkan, nggak boleh dipinjam. Saya pinjami kamu lilin untuk penerang rumah kamu, itu nggak bisa. Kenapa? Karena lilin setelah dimanfaatkan itu habis. Atau misalnya meminjamkan makanan, nggak bisa. Saya pinjami kamu makanan 1 piring. Nggak bisa. Karena apa? Nggak bisa dikembalikan. Makanan itu untuk dimakan. Setelah dimakan maka habis, barangnya tidak bisa dikembalikan lagi. Maka yang seperti ini bukan namanya nanti pinjam meminjam. Jadi syaratnya barang yang dipinjamkan itu haruslah berupa sesuatu yang apabila dimanfaatkan barangnya tetap ada, tidak habis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ada ketentuan lain yang perlu diperhatikan, bahwa apabila barang yang dipinjam itu rusak di tangan orang yang meminjam, maka di sini apakah orang yang meminjam itu wajib untuk menggantinya atau tidak? Di sini dijelaskan, jika disebabkan keteledoran atau disebabkan pemakaian yang tidak diizinkan, maka peminjam wajib membayar nilai atau harga kerusakan tersebut. Jadi kalau rusaknya itu adalah karena keteledoran orang yang meminjam, misalnya dia meminjam sesuatu kemudian dia teledor sehingga rusak, tidak dijaga dengan baik sehingga benda itu rusak, maka dia harus mengganti nilai kerusakan tersebut. Atau misalnya dia meminjam 1 hari, dia memang meminjam 1 hari, maka dia dipinjami 1 hari, ternyata sampai 2 hari, pada hari yang kedua itu rusak barang yang dia pinjam. Maka di sini berarti rusaknya adalah di saat itu tidak diizinkan oleh pemiliknya, karena yang diizinkan itu hanya 1 hari, sementara dia menambahnya menjadi 2 hari. Lah rusaknya pas pada hari yang kedua, maka di sini yang meminjam sehingga rusak barang tersebut itu wajib untuk membayar harga atau nilai dari kerusakan barang yang dia pinjam tersebut. Karena banyak orang yang kalau meminjam itu teledor, kadang dihilangkan. Apalagi kalau misalnya yang dipinjamkan itu kita harus berhati-hati. Kita misalnya meminjamkan buku, jangan kita semaunya. Kalau kitab yang kita miliki, jangan semaunya kita, siapa saja yang pinjam kita berikan. Meminjami seseorang sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, tetapi kita harus melihat juga siapa orang yang meminjam. Jangan sampai kita salah meminjamkan barang-barang kita kepada orang. Misalnya orang tersebut adalah orang yang teledor dalam merawat barang pinjaman. Terutama kalau kita santri, misalnya kitab. Kitab adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang santri. Apalagi kitab yang sudah ditalakikan, kitab yang sudah dikaji, dia sudah diberi harokat, sudah diberi penjelasan, sudah diberi misalnya sudah digaris-garis, ditandai dan seterusnya, yang sebagai tanda bahwa dia sudah mentalakikan kitab itu. Lah kemudian ada seseorang yang datang mengatakan, saya pinjam kitabnya.
saya pinjam kitabnya, maka di sini harus berhati-hati. Kita lihat dulu siapa orang yang pinjam itu. Apakah dia orang yang terpercaya atau tidak terpercaya? Apakah orang yang pinjam itu suka teledor sehingga menyia-nyiakan barang pinjamannya atau tidak? Karena bisa fatal pada diri orang yang meminjamkan apabila ternyata si peminjam itu adalah orang yang nggak jelas. Nggak jelas maksudnya apa? Yang nggak terpercaya. Misalnya sudah kita pinjami dia kitab, ternyata kitab itu dipinjamkan lagi kepada orang lain. Setelah kita tanya, kitabnya mana kitab saya? Oh, dipinjam si fulan. Nah, setelah si fulan lagi kita tanya, oh nggak tahu dipinjam si fulan. Nah, akhirnya hilang, kitab itu menjadi hilang, padahal kitab itu sudah kita buat ngaji kepada guru kita. Akhirnya rugi besar. Bisa jadi ngaji kitab itu setahun, bisa jadi ngaji kitab itu 2 tahun dan seterusnya. Tetapi gara-gara orang yang tidak terpercaya, kemudian kitab itu musnah. Atau bisa jadi orang yang pinjam itu suka apa? Usil. Dia suka usil dengan kitab yang dengan kitab yang dipinjamnya. Atau dia merasa sok pinter, ketika dia membaca kitab kita, harokatnya kok enggak sesuai dengan selera dia. Misalnya dia mengatakan, oh ini mestinya harokatnya fathah, kemudian dia kasih sendiri fathah, dirubah, padahal itu sudah dikajikan kepada guru. Tapi karena dia sok pinter, kemudian yang sudah benar disalahkan oleh dia, diganti. Nah, ini juga berbahaya orang yang seperti ini. Nah, karena itu meminjamkan barang itu sesuatu yang mulia, tetapi kita harus perhatikan juga orang yang meminjam itu siapa. Apakah dia orang yang terpercaya atau tidak? Apakah dia apakah dia itu orang yang teledor atau tidak? Nah, jika ternyata dia orang yang terpercaya, maka kita bisa berikan kepadanya. Orang yang terpercaya, kalau dia meminjam sesuatu, ya dia menjaganya dengan baik. Sebatas dia memanfaatkannya sesuai dengan izin yang diberikan kepada dia. Setelah dia memanfaatkannya, maka dia segera mengembalikannya. Ini banyak terjadi. Kitab-kitab itu terutama banyak sekali yang kemudian hilang, tidak jelas kemana perginya. Ini menjadi catatan bagi kita para santri ini untuk berhati-hati untuk meminjamkan kitab kepada orang lain. Demikian juga dalam barang-barang yang lain. Barang-barang yang lain kita juga harus berhati-hati. Kira-kira orang yang meminjam itu orang yang terpercaya atau tidak, itu menjadi perhitungan. Tidak apa-apa orang kemudian menyebut kita misalnya kok dipinjami sulit dan seterusnya. Itu nggak masalah, demi untuk kalau kitab tadi menjaga kitab kita dari hilang atau rusak dan seterusnya. Karena sebagian orang meletakkan kitab itu semaunya sendiri, sehingga mudah untuk hilang. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena yang perlu juga diketahui dalam hal ariyah ini, bahwasanya tidak boleh meminjamkan barang pinjaman, itu tidak boleh. Peminjam itu tidak boleh meminjamkan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Misalnya si A pinjam kitab dari saya.
Maka si A itu yang pinjam kitab dari saya nggak boleh meminjamkan kitab saya kepada si B, nggak boleh. Dan orang juga nggak boleh meminjam kepada si A karena dia bukan pemiliknya. Dia harus langsung pinjam kepada pemiliknya. Karena yang berhak meminjamkan itu adalah pemiliknya. Kecuali kalau saya mewakilkan, misalnya saya punya perpustakaan besar misalnya, kemudian saya suruh satu orang untuk menjaga. Saya suruh satu orang untuk menjaga. Nanti apabila ada orang meminjam, saya mewakilkan kepadamu untuk meminjamkannya kepada orang. Nah, ini nanti sebagai wakil dia, tetapi kan mendapatkan izin dari pemiliknya. Karena dia sebagai wakil, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, tetapi kalau dia murni pinjam, kemudian dipinjamkan lagi kepada orang lain, ini yang tidak diperbolehkan. Dan kasus seperti ini jumlahnya sangat banyak. Orang pinjam dipinjamkan sampai berantai, kemudian hilang. Yang pemiliknya mencari-cari tidak ketemu, udah kemana kitab itu larinya, itu sudah tidak diketahui lagi. Yang seperti itu, kasus seperti itu jumlahnya banyak, baik kitab ataupun barang-barang yang lainnya. Pinjam sepeda misalnya, kemudian sepedanya dipinjamkan lagi dan seterusnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Meminjamkan barang pinjaman itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Itu jika tanpa seizin pemiliknya yang meminjami yang pertama. Kemudian wasyarikati, syarikah atau kongsi, biasanya kita terjemahkan berkongsi. Syarikah adalah aqdun yatadammanu thubutal haqqi fi syai'in litsnaini fa aktsara ala jihati syuyu', yaitu transaksi yang mengandung tetapnya hak dalam sesuatu untuk dua orang atau lebih secara bersama, tidak terpisah-pisah. Itu namanya syarikah. Jadi misalnya si A punya 10 dinar. Nah, 10 dinar, dinar itu uang emas. Kemudian si B memiliki 20 dinar emas. Si A punya 10, si B punya 20. Kemudian harta kedua orang tersebut, si A dan si B itu dicampur. Sehingga tidak bisa dibedakan mana uangnya si A dan mana uangnya si B. Nah, tidak bisa dibedakan lagi. Setelah dicampur 10 dinar sama 20 dinar dicampur begini, maka sudah nggak diketahui lagi mana yang uangnya si A dan mana yang uangnya si B. Sudah tidak bisa diketahui lagi. Hanya saja dikatakan si A itu memiliki sepertiga dari uang ini, sementara si B itu memiliki 2/3 dari uang yang ada di sini. Hanya seperti itu saja. Jadi secara tidak bisa ditentukan. Ketika sudah dicampur kedua uang milik keduanya itu, yang pasti uang yang terkumpul itu adalah milik si A dan si B. Tetapi mana yang milik si A dan mana yang milik si B itu sudah tidak diketahui lagi karena sudah campur. Hanya saja dikatakan si A itu milik si A di sini sepertiga, sementara milik si B itu 2/3. Hanya itu saja. Tapi yang mana itu tidak bisa diketahui. Ini namanya syarikah. Syarikah. Apabila kemudian uang yang tadi berarti 30 dinar, 10 dinar tambah 20 dinar, 30 dinar, kemudian dibelikan kambing, misalnya 30 kambing
maka dikatakan ini adalah kambing mereka berdua. Tidak dikatakan ini kambingnya si A, tidak juga dikatakan ini kambingnya si B, tetapi ini 30 kambing ini adalah kambingnya mereka berdua. Itu namanya apa? Syarikah atau berkongsi. Nah, kalau nanti mau misalnya mau diselesaikan akad syarikahnya, maka nanti dipisahkan di antara keduanya, berdasarkan tadi itu. Oh, punya si A sepertiga, kemudian dipisahkan. Nah, sisanya berarti yang 2/3 milik si B. Nah, seperti itu yang disebut dengan syarikah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah musaqah. Musaqah artinya adalah muamalatu syakhsin ala syajarin liyata'ahadahu binahwi saqyin ala an takuna samaratu bainahuma, yaitu kesepakatan dengan seseorang terhadap pohon-pohon untuk dirawat dengan diairi, misalnya dengan ketentuan buahnya dibagi di antara mereka berdua. Jadi di sini ada orang yang memiliki pohon. Nah, pohon yang dimaksud di sini adalah pohon kurma atau pohon anggur. Kalau mengikuti ini, maka itu hanya terkhusus, hanya tertentu untuk pohon anggur dan pohon kurma, bukan pohon-pohon yang lainnya. Jadi ada seseorang memiliki pohon kurma misalnya sekian hektar, misalnya 5 hektar misalnya, ya. Atau punya pohon anggur 5 hektar. Kemudian setelah itu dia melakukan akad musaqah dengan seseorang. Jadi pemilik pohon itu memberikan tugas kepada seseorang untuk menyirami pohon-pohon yang dia miliki itu. Nah, tapi sebelumnya pemilik pohon harus menyediakan tempat pengairannya, baik itu sumur atau misalnya mesin untuk pemompa air dan seterusnya, itu sudah disediakan oleh pemilik pohon. Setelah itu orang bertugas untuk setiap hari untuk menyiraminya, merawatnya dengan menyiraminya setiap hari. Nah, maka yang seperti ini berarti akad yang dilakukan namanya musaqah. Musaqah. Nah, kemudian disyaratkan, tadi sudah kita katakan pohonnya adalah pohon kurma atau pohon anggur. Yang kedua disyaratkan pula pohon tersebut telah ditanam dan tertentu jelas pohon-pohonnya. Nah, jadi pohonnya sudah ditanam, sudah tumbuh, bukan pohon yang belum ditanam, tetapi sudah jelas pohonnya adalah ini sudah jelas. Nah, maka pekerja di sini bertugas untuk memperhatikan pohon tersebut dengan menyiramnya, membersihkan dahan-dahannya dan semacamnya. Pokoknya dia merawat pohon tersebut. Sementara fasilitas tentang pengairannya, untuk gali sumur dan sebagainya, itu tanggung jawab dari pemilik pohon, bukan tanggung jawab dari orang yang bertugas untuk merawat tersebut. Nah, kemudian musaqah tidak boleh kecuali sampai pada waktu tertentu, harus jelas waktunya, harus jelas sampai kapan. Kemudian yang berikutnya, musaqah tidak boleh kecuali pekerja mendapatkan bagian yang maklum dari buah tersebut, seperti 1/3, 1/4 dan seterusnya. Apabila disyaratkan
bagian pekerja adalah pohon kurma tersebut atau sok tertentu, maka tidak sah. Jadi langsung sebagai upah dari pekerja itu yang merawat tanaman itu adalah langsung sepertiga. Kamu mendapatkan sepertiga dari buahnya, kamu mendapatkan seperempat dari buahnya, langsung seperti itu. Tidak dikatakan kamu mendapatkan 5 pohon dari sekian banyak pohon yang ada. Tidak dikatakan begitu. Juga tidak dikatakan misalnya kamu nanti mendapatkan sekian kilo dari hasilnya. Tidak seperti itu. Tetapi apa? Tetapi kamu dapat sepertiganya dari buah yang akan dihasilkan. Kamu dapat seperempatnya dari buah yang dihasilkan. Seperti itulah akad musaqah. Kalau melihat yang seperti ini di Indonesia sepertinya tidak berlaku akad musaqah ini. Kalau kita melihat bahwa disyaratkan dia harus berupa pohon kurma atau anggur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah akdun nikah. Nah, ini beberapa transaksi muamalah telah kita jelaskan meskipun hanya secara global. Kalau kita ingin lebih detail, maka kita bisa mempelajarinya dalam kitab yang lebih besar juga, terutama bagi kita yang membutuhkan itu, yang akan melakukan transaksi dari berbagai macam jenis muamalah yang sudah kita sebutkan. Dia harus lebih fokus untuk mempelajarinya. Tetapi bagi orang yang belum membutuhkan karena dia tidak melakukan akad tersebut, maka cukup dengan penjelasan singkat yang tadi sudah 2 hari ini sudah kita jelaskan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah tentang akad nikah. Ini insya Allah akan kita jelaskan agak detail tentang permasalahan pernikahan ini, meskipun dalam kitab Sulamut Taufik, dalam kitab matanya ini sangat singkat, tetapi akan kita jelaskan agak detail karena ini sangat dibutuhkan oleh setiap muslim, terutama bagi remaja yang akan menikah, juga bagi orang-orang yang sudah menikah. Ini sangat diperlukan penjelasan detail terkait dengan pernikahan. Karena muallif mengatakan wa aqdun nikahi yahtaju ila mazid ihtiyatin wa tathabbutin hadaran mimma yatarattabu ala faqdi dzalika. Akad nikah itu membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian yang lebih untuk mewaspadai akibat yang akan timbul karena mengabaikan kehati-hatian tersebut. Jadi akad jual beli harus hati-hati, akad sewa menyewa harus hati-hati, akad pinjam meminjam harus hati-hati. Tetapi akad pernikahan harus lebih berhati-hati. Karena kalau misalnya dalam akad jual beli kemudian tidak hati-hati, maka seseorang bisa jatuh kepada riba. Akibatnya adalah memakan makanan orang lain secara batil. Dia akan memakan harta orang lain tanpa hak, sehingga dia memakan makanan yang haram. Demikian juga dalam hal sewa menyewa, dalam hal pinjam meminjam, maka ujung-ujungnya dia adalah memakan harta orang lain tanpa hak.
Tetapi jika yang teledor itu adalah dalam akad pernikahan, maka akibatnya akan sangat-sangat fatal. Nah, sangat fatal dan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang beruntun. Yang beruntun, tidak hanya satu kali kesalahan, tidak hanya satu kali bahaya, tetapi menimbulkan bahaya yang berkali-kali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama misalnya, ketika seseorang akad pernikahannya itu tidak sah, maka hubungan suami istri yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan itu disebut dengan zina. Jadi kalau misalnya ada seseorang melakukan akad pernikahan, dia tidak sah akad pernikahannya. Maka jika keduanya melakukan hubungan suami istri, maka hubungan itu disebut zina. Dan zina termasuk dosa besar. Nah, di antara dosa yang paling besar. Jika kemudian keduanya memiliki anak dari hubungan zina itu, maka anaknya adalah anak zina. Maka anaknya disebut anak zina. Nasab dari anak ini itu kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Misalnya bapaknya si A, ibunya si B, nah, anaknya si C. Maka C ini adalah C bin B, bukan bin A. Nah, jadi C anak laki-lakinya Bu B, bukan kepada bapaknya. Nasabnya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Karena apa? Hubungan yang mereka lakukan adalah zina, dan anaknya tersebut adalah anak zina. Jika ternyata anak itu adalah perempuan, maka nggak boleh bapak biologisnya itu mengakati nikah dia, nggak boleh. Bapak zinanya tadi, yang telah berzina dengan ibunya tadi, itu nggak boleh mengakati nikah dari anak zinanya itu. Jika itu dilakukan karena tidak tahu, kemudian bapak biologisnya, bukan bapak nasab, bapak biologisnya itu mengakati nikah dia, maka nikah anak itu tidak sah. Jika dia melakukan hubungan suami istri, zina lagi. Begitu seterusnya, tidak akan berhenti apabila seseorang tidak berhati-hati dalam persoalan akad nikah. Ketika berbicara tentang akad nikah, maka juga akan berbicara tentang masalah tolak, akan berbicara tentang masalah khulu, tentang fasakh dan sebagainya, yaitu dari beberapa hal yang bisa merusak merusak akad pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Itu semuanya harus dipahami. Nah, karena ada ketika dia melakukan akad pernikahannya itu sudah sah karena sudah memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya. Tetapi kemudian karena dia tidak paham tentang urusan tolak, di tengah perjalanan pernikahannya dia mentalak istrinya tanpa dia menyadarinya. Maka di sini juga akan lebih sangat berbahaya lagi, karena dia akan melakukan hubungan zina di antara yang secara zahir orang melihatnya dia adalah suami istri, tetapi hakikatnya dia bukan suami istri. Dia melakukan perzinaan, kemudian lahir anak dan seterusnya seperti yang tadi kita jelaskan. Nah, jadi sangat merusak sekali karena akan mengaburkan tentang nasab seseorang jika akad pernikahan itu tidak berhati-hati, tidak memiliki kehati-hatian yang lebih dari akad-akad
yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, pertama perlu kita jelaskan di sini, yaitu tentang bagaimana agar sebuah pernikahan itu sah. Jadi di sini nanti akan kita jelaskan agak detail mulai dari awal. Yang pertama, bagaimana agar pernikahan itu sah, maka harus memenuhi syarat-syarat. Nah, di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, yang pertama harus ada wali dan 2 orang saksi. Nah, harus ada wali dan 2 orang saksi. Ini sekaligus rukun dan syarat. Kalau adanya wali, adanya 2 orang saksi, itu rukun dari pernikahan. Tetapi disyaratkan dalam wali dan 2 orang saksi ini beberapa syarat. Yang pertama, wali atau 2 orang saksi itu harus seorang muslim. Jadi kalau kafir itu tidak bisa. Kalau bapaknya misalnya murtad, itu tidak bisa dia menjadi wali. Kalau misalnya ada orang lain yang murtad, maka dia tidak bisa menjadi saksi dari pernikahan. Maka harus dipastikan dia haruslah seorang muslim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wali atau 2 orang saksi itu haruslah mukallaf. Dia baligh dan berakal. Nah, jika dia adalah masih anak kecil, misalnya bapaknya sudah nggak ada, mbahnya sudah nggak ada, dia punya adik, tetapi adiknya masih umur, misalnya masih umur 2 tahun, belum baligh, maka di sini tidak bisa menjadi wali bagi dia, atau dia juga tidak bisa menjadi saksi dalam akad pernikahan. Kemudian berakal. Seseorang mukallaf itu kan baligh berakal. Berarti orang gila, misalnya bapaknya gila, nggak bisa bapak yang gila itu jadi wali untuk anaknya. Kalau dia gila maka pindah ke wali berikutnya. Kalau masih ada maka mbahnya, nggak boleh dia menjadi wali. Juga nggak boleh orang gila dia menjadi saksi pernikahan dari orang lain. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya, wali itu harus adil. Wali itu harus adil secara lahiriah. Secara adil di sini secara lahiriah, secara zahir, dia itu bukan pelaku dosa besar. Jadi secara zahir, wali itu dia sholat 5 waktu dia menjalankan, puasa Ramadan dia kerjakan secara zahir. Kemudian dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak mabuk, dia tidak suka berjudi dan seterusnya. Secara zahir dia itu orang yang taat dalam beragama. Karena kalau secara batin itu ya sulit untuk dicari wali yang seperti itu. Karena kebanyakan orang itu fasik, dia banyak melakukan dosa besar, dosa yang bersifat batin. Maka yang dinilai keadilan seseorang itu adalah dari sisi zahir. Jadi kalau zahirnya laki-laki itu, sang wali itu, sang bapak itu zahirnya dia mengamalkan syariat Islam, sholat 5 waktu dikerjakan, misalnya dia puasa Ramadan mengerjakan, kemudian dia tidak berzina, dia tidak berjudi, dia tidak mabuk, maka berarti secara zahir bapaknya ini adalah orang yang adil. Tetapi kalau ternyata itu enggak, maka kalau enggak adil maka pindah ke wali berikutnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini adalah
juga ketentuan bagi orang yang menjadi saksi dalam akad pernikahan. Dia juga haruslah orang yang adil. Hadirin hadirat rahimakumullah. Khusus untuk dua orang saksi, selain syarat tersebut, syarat dia harus muslim, kemudian harus mukallaf, baligh dan berakal, kemudian adil, disyaratkan juga saksi itu harus bisa mendengar. Namanya saksi, maka dia harus bisa mendengar akad pernikahan. Tidak boleh dia orang yang tuli, nggak bisa jadi saksi. Yang kedua, dia harus bisa melihat. Orang yang buta tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan. Kemudian yang ketiga, dia harus dobit. Dia harus dobit, tidak mudah, tidak pikun misalnya. Dia harus orang yang dobit. Kemudian dia bisa berbicara serta tidak berprofesi dengan profesi yang hina. Ini untuk saksi disyaratkan seperti itu. Bukan orang yang bisu, tetapi orang yang bisa berbicara, dan bukan orang yang berprofesi yang rendah. Ini untuk dua orang saksi. Jadi harus dipilih betul-betul ya, orang yang baik. Sebagai saksi itu orang yang secara zahir dia adil, mengamalkan syariat Islam, muslim yang baik. Dia juga sempurna penglihatannya, pendengarannya, bisa bicara, tidak bisu dan seterusnya. Ini untuk apa? Untuk dua orang saksi. Sedangkan untuk wali itu ada urutan-urutannya. Wali nikah itu ada urutan-urutannya. Orang yang paling pertama, yang paling berhak untuk menjadi wali yang pertama adalah ayah. Jadi selama ayah dari perempuan tersebut masih ada dan memenuhi syarat, maka nggak boleh dipindahkan kepada yang lain. Jadi selama ayah dari perempuan itu masih ada dan dia memenuhi syarat, ayahnya adalah seorang muslim, adalah seorang yang mukallaf, orang yang adil misalnya, maka di sini sang ayah tidak bisa digantikan oleh orang yang lain. Artinya tidak bisa walinya itu pindah dari dirinya. Kecuali apabila diwakilkan, itu bukan pindah. Kalau diwakilkan itu bukan pindah, tetapi sebenarnya dia hanya saja diwakilkan kepada orang lain. Baru kalau ayahnya tidak ada, kemudian pindah kepada kakek dari ayah. Jadi kakeknya dari ayah perempuan itu. Kalau kakek dari ayah itu tidak ada, baru saudara laki-laki seayah dan seibu. Saudara laki-laki seayah seibu. Kalau nggak ada, baru saudara laki-laki seayah. Kalau nggak ada, baru anak laki-laki saudara seayah seibu. Kemudian anak laki-laki saudara seayah. Kemudian paman seayah seibu. Kemudian paman seayah. Kemudian anak paman seayah seibu. Baru yang terakhir anak paman yang seayah. Itu urutan daripada wali yang bisa menjadi wali dalam akad pernikahan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini yang pertama dari rukun nikah tadi, yaitu wali, kemudian ada dua orang saksi dengan ketentuan yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah ada sighah. Dalam akad nikah itu ada sighah. Sighah itu adalah ijab qabul. Ijab itu dari wali, qabul itu dari calon suami.
Nah, jadi ijab itu dari wali, sedangkan qabul itu dari calon suami. Ijab dan qabul itu harus ada. Misalnya seorang wali mengatakan kepada seorang laki-laki, aku nikahkan kamu dengan fulanah. Nah, kemudian si suami itu mengatakan aku terima nikahnya. Itu namanya ijab dan qabul. Boleh dalam bahasa Arab atau boleh dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, yang jelas bahasa yang dimengerti oleh wali, oleh calon suami dari anaknya, kemudian juga oleh saksi, semuanya memahami. Nah, jangan sampai nanti saksinya nggak paham dengan bahasa yang digunakan oleh wali tersebut. Nah, jadi tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi bisa menggunakan bahasa-bahasa selain Arab. Nah, tetapi sighat yang digunakan itu harus menggunakan kata angkahtu atau zawajtu. Dalam hal apa? Kalau bahasa Arabnya, atau terjemahan dari keduanya. Jadi angkahtu saya nikahkan, angkahtuka misalnya saya nikahkan kamu, atau zawajtuka saya kawinkan kamu, dengan bahasa itu. Nah, tidak boleh dengan menggunakan bahasa selain nikah dan angkahtu dan zawajtu. Nah, tidak boleh dengan selain bahasa itu, istilah itu. Meskipun itu dengan terjemahannya itu enggak masalah. Dengan bahasa aku nikahkan atau aku kawinkan, itu terkadang malah dua-duanya dirangkep, aku nikahkan dan aku kawinkan kamu. Nah, kadang seperti itu, yang mungkin untuk memantapkan. Nah, tetapi salah satu dari keduanya itu sudah mencukupi sebagai sighah dalam akad pernikahan, ijab maupun qabul. Di sini tidak boleh dalam akad pernikahan itu ada pembatasan waktu. Tidak boleh ada pembatasan waktu. Kalau ada pembatasan waktu, itu namanya nanti disebut dengan nikah mut'ah. Dan nikah mut'ah itu hukumnya haram. Misalnya seorang wali mengatakan kepada seorang laki-laki, aku nikahkan putriku yang bernama si A kepadamu selama 1 bulan misalnya. Nah, ini namanya apa? Dengan mahar sekian. Maka itu namanya nikah mut'ah, dibatasi waktu. Itu tidak diperbolehkan dan tidak sah. Nah, tidak sah. Nah, harus tidak ada pembatasan waktu. Nah, ini penting untuk diperhatikan, karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikah mut'ah itu adalah haram ila yaumil qiyamah. Sampai nanti pada hari kiamat tidak akan berubah hukum nikah mut'ah, yaitu hukumnya haram. Jadi tidak diperbolehkannya itu adalah apabila seseorang melafalkan batasan waktu itu dalam akad pernikahan. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan besok tentang ketentuan-ketentuan dari akad pernikahan ini. Insyaallah masih panjang penjelasannya terkait dengan masalah akad pernikahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.